A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, bagaimana kabar malam ini Bapak-bapak, sehat? Alhamdulillah sehat walafiat. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu huda amma ba'd. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Nawaina ta'alluma wa ta'liman ibtigha'i wajhillah murdatillah amin. Hadratul Mukarramin, para alim ulama, para asatidz wal asatidzah, wabil khusus yang sama-sama kita hormati, kita muliakan, para sepuh, para guru, para hujaj, wabil khusus ketua DKM kita, ketua DKM Masjid Jami Nurul Falah Al-Mukarram Ustadz Maulana, alhamdulillah beliau selalu dalam keadaan sehat walafiat, amin. Singkatnya, seluruh jamaah bapak-bapak yang hadir pada malam hari ini, mudah-mudahan Allah berkahi hidupnya dan Allah kuatkan keistiqomahannya, amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah juga malam ini kita bisa bermuwajahah, bertatap muka dalam rangka mengkaji memahami kitab Al-Hikam, kitab tasawuf. Untuk lebih berkah pertemuan kita, mari kita awali dengan sama-sama baca umul kitab. Ana hadhihi hawali kulli niyatin salihah wa ila hadratin nabiyil mustafa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Wa khususan ila al-musannif fi kitab al-hikam al-syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari nafa'anallahu fi ulumihim fi din wa dunya wal akhirah, wa khususan ila jam'iyatina fi majlisina hadha wa li ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ajma'in. Syai'un lillahu lana wa lahum wa lahumul Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين amin amin ya rabbal alamin. Selanjutnya kita buka pasal yang ke-42, lanjutan pasal kemarin dan masih juga satu judul dengan kemarin, kaitan berbaik sangka kepada Allah. Taib di pasal 42 ini, mari kita lihat, kita bacakan redaksi Arabiknya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bi ulumin fi darain. Faslun al-ajabu kullul ajabi mimman yahrubu mimman la infikaka lahu anhu wa yatlubu ma la baqa ma'ahu fa innaha la ta'mal absar walakin ta'mal qulubul lati fis suduri. Al-Hajj ayat 46, yang artinya sungguh aneh orang menghindar dari sosok yang tak bisa dihindari, lalu mencari sesuatu yang tidak kekal. Sesungguhnya mata kepala itu tidak buta, tetapi yang buta adalah mata hati yang ada di dalam dada. Quran surah Al-Hajj ayat 46. Tapi sebelum lanjut ke penjelasan, ini suatu pengingat dan penegas dan sungguh aneh. Itu berarti menunjukkan
ya, keheranan, ya, menunjukkan keheranan, sungguh aneh atau heran banget deh, nah, gitu kira-kira. Ada orang yang menghindar dari sosok yang tak bisa dihindari, yaitu Allah. Yang tak bisa kita hindari dalam kehidupan ini adalah Allah. Plus juga azabnya, janjinya, balasan kebaikan maupun keburukannya itu mutlak. Jadi sangat mengherankan orang menghindar dari sosok yang tak bisa dihindari, yaitu Allah, lalu mencari sesuatu yang tidak kekal, yaitu makhluk. Selain Allah itu makhluk namanya. Kita mencari bantuan makhluk, kita mencari selain Allah yang tidak kekal, itu namanya hal yang sia-sia kasarnya itu. Nah, yang kedua di sini di kalimat berikutnya, sesungguhnya, ini penegasan, ini Al-Quran ya bapak-bapak sekalian, mata kepala itu tidak buta. Ini kita ini tidak buta, mata zahir kita ini, tetapi yang buta adalah mata hati kita yang ada dalam dada. Ini Al-Quran ya yang menegaskan, berarti hati kita ini yang buta. Mata batin itu yaitu hati kita ini. Nah, hati ini kalau sudah buta, sulit menerima nasihat kebaikan, membedakan yang buruk, membedakan yang haram, membedakan yang subhat, sulit membedakannya itu dengan yang halal, yang baik. Itu. Oke, supaya lebih jelas kita lihat penjelasannya, cuma 2 paragraf ini singkat. Sungguh mengherankan orang ingin menghindari Allah dengan tidak melakukan apa yang sudah ditetapkannya untuknya, dan lebih suka mencari dunia dan perkara-perkara selainnya karena mengikuti hawa nafsu. Ini itu menegaskan tadi paragraf 1-nya ini, keheranan tadi ada yang menghindar dari Allah dengan tidak melakukan yang diperintahkan Allah, dengan tidak menghindari larangan Allah. Ini heran, mau kemana sih kita ini kalau kita tidak mau patuh kepada Allah? Lalu kita mau mencari dunia, sampai ujung manapun tidak akan selesai-selesai. Habis umur kita baru kita sadar, berarti ini hal yang tidak kekal, ya. Ataupun perkara-perkara selainnya yang mengikuti hawa nafsu, ya, urusan-urusan pekerjaan, urusan-urusan, ya, segala macam, ya, kita berurusan di dunia ini dengan ragam profesi, ragam kesibukan masing-masing. Semua itu adalah hal yang tidak kekal. Nah, makanya di hadis Nabi itu ad-dunya mazra'atul akhirah, yaitu dunia ini adalah ladang untuk kehidupan akhirat. Mazra'ah, tempat kita bertanam. Nanti metiknya di mana? Akhirah, mazra'atul akhirah, yaitu di akhirat. Maka sebisa mungkin kita lakukan kehidupan dunia ini isi dengan apa yang Allah perintah dan jauhi apa yang Allah larang. Terlepas kita mengurus dunia ini dengan beragam profesi tadi, maka kita ikuti juga di dalam profesi itu apa yang Allah perintahkan kita ikuti, apa yang Allah larang kita jangan lakukan. Banyak itu proses di Al-Quran maupun hadis itu, banyak yang diperintah, banyak yang dilarangnya. Oke, paragraf kedua, tindakan seperti ini, yaitu tadi yang mencari selain Allah itu, bersumber dari kebutaan mata hati dan kebodohannya tentang Tuhannya. Masya Allah itu. Jadi kalau kita menghindari Allah, lebih fokus urus dunia ini, itu bukti kita buta mata hati dan juga kebodohan kita terhadap Allah. Karena ia menukar sesuatu yang teramat baik dengan sesuatu yang hina. Maka ini yang dimaksud kebodohan itu adalah menukar sesuatu yang teramat baik dengan sesuatu yang hina.
Ya, kalau kita ingat Allah itu amat baik, kalau lupa Allah itu sangat hina. Ia juga lebih mengutamakan yang fana daripada yang kekal dan tak bisa dihindarinya. Jadi kebodohan dimaksud di sini karena kita menukar, lebih mengutamakan yang fana. Yang fana itu yang lenyap daripada yang kekal, yang abadi. Sekiranya ia memiliki mata hati yang tajam, niscaya ia takkan melakukan hal itu. Masya Allah, ini pengaruh terkait pasal ini sangat-sangat berpengaruh suci atau kotornya hati kita ini. Kalau hati kita suci, kalau hati kita bersih, maka kita akan mudah mengindahkan perintah dan larangan Allah. Tapi kalau hati kita gelap, bahkan hati kita mati, kita suka mengabaikan perintah-perintah Allah ini. Nah, ini menjadi bukti kalau kita selalu mengindahkan perintah Allah, selalu menghindari atau menjauhi larangan Allah, itu bukti hati kita itu hidup, yang enggak mati kayak yang disebut di pasal ini, dan tentu bercahaya. Tapi kalau kita suka mengabaikan perintah Allah, mengikuti dan menjalankan larangannya, itu bukti bahwa hati kita ini gelap, bahkan bisa mati. Ya, contoh kecilnya kalau kita dengar azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, dengan azan, nah kita mengindahkan atau mengabaikan. Ini kan yang sering kita dengar 5 kali dalam sehari ini. Nah, kalau kita mengindahkan berarti hati kita hidup. Tapi kalau kita mengabaikan, ogah-ogahan, malas-malasan, berarti hati kita lagi sakit, bahkan mati. Tapi ini satu pasal yang mengingatkan kita untuk terus bersandar kepada Allah, jangan menghindar dari Allah. Terus kita mendekatkan diri kepada Allah, karena itulah yang kekal, itulah yang akan kita tuju nantinya. Terlepas dari kesibukan kita ngurus dunia ini, tapi jangan sampai lupa akan kewajiban kita sebagai pengabdi Allah, sebagai hamba Allah yang terus beribadah kepadanya. Maka jadikanlah kesibukan dunia ini menjadi mazru'atul akhirah, menjadi ladang untuk kita beramal soleh, untuk kita petik di akhirat kelak. Dan insya Allah inilah harapan kita, sehingga kita tidak menjadi orang yang rugi, dan tentu orang yang selamat nantinya menjadi husnul khatimah. Barakallahu lakum ajmain. Ini sebagai pengantar diskusi kita pada malam hari ini. Cukup satu pasal. Insyaallah di lain waktu kita lanjut lagi pasal berikutnya. Selanjutnya kita buka sesi diskusi tanya jawab. Jika ada yang masih bingung atau ada yang mau ditanyakan, dipersilakan, atau ada yang menambahkan juga silakan, boleh kita berdiskusi. Barakallah. Monggo Pak Ade, ya silakan. Sesungguhnya menerangkan kepada orang yang tinggal di luar. Maksudnya itu menerangkan kepada orang itu di mana? Ya. Makanya kita selalu manusia itu menghindari orang di mana? Ya, menghindari Allah itu maksudnya menghindari perintah-perintahnya. Misalnya ada perintah sholat, dia abaikan, dipanggil oleh Allah melalui azannya, para komandan azan mengazankan, tapi dia ada di rumah, dia dengar tapi abaikan, itu namanya menghindar. Nah, menghindar di sini ini adalah menghindari perintah-perintah Allah, karena Allah itu tidak bisa dihindari sebenarnya, selalu mengawasi kita, selalu memantau kita, mendengar apa yang kita bicarakan, melihat apa yang kita lakukan, perbuat, semua. Tentu kita tidak bisa hindari itu. Nah, lalu Allah perintahkan kita untuk menjalankan kewajiban, entah itu sholat, puasa, zakat, dan amal-amal soleh lainnya. Nah, ini kita lakukan. Kalau kita lakukan berarti terus dalam pengawasan Allah, terus kita bersama Allah terus.
Tapi kalau kita mengabaikan, itu namanya menghindari Allah, menghindari perintah-perintahnya. Malah yang kita lakukan adalah kebalikannya, yaitu larangannya yang kita lakukan. Apa itu? Misalnya kita mabuk-mabukan, kita minum khamar dan lain sebagainya, atau berjudi sampai lupa Allah. Saking asiknya berjudi, lupa panggilan azan, lupa sholat. Itu namanya mengabaikan perintah Allah. Itu bagian dari menghindari Allah. Itu Pak ya. Barakallah. Ada lagi bapak-bapak yang dimuliakan Allah? Oke. Jangan sering-sering menghindari Allah atau mengabaikan Allah. Kalau sering begitu, nanti hatinya bisa mati, hatinya bisa gelap. Ya, sesekali kita abaikan, cepat lagi sadar, cepat lagi istighfar. Ya. Padahal kita asik-asik ngopi, misalnya di rumah ada panggilan maghrib, azan dikumandangkan, antar dulu. Ada panggilan isya, antar dulu. Itu namanya mengabaikan. Jangan sering-sering seperti itu, karena akan dapat menggelapkan hati. Ya, nanti lambat laut hati kita rusak, hati kita sakit, hati kita mati. Kalau sudah seperti itu, sulit kita menerima nasihat kebaikan, sulit untuk menjalankan ibadah, berat kita melaksanakan perintah-perintah Allah. Barakallah. Oke, ada lagi? Biasanya kalau nggak ada pertanyaan itu husnudonnya itu pada paham. Ada paham. Oh, satu lagi monggo. Ya, ini pertanyaan bagus nih. Ciri buta mata hati itu bagaimana ya? Itu pertanyaan bagus sekali. Pertama, ciri hati kita itu sakit atau bahkan mati. Pertama, sulit menerima nasihat. Kayak telinganya itu bising dengar nasihat. Sakit dimaksud di sini bukan sakit hati seperti gelisah, gegana atau galau kata orang, enggak ya. Itu nanti nomor 2, 3 seterusnya. Tapi ciri yang pertama itu sulit menerima kebaikan. Jadi nasihat orang tua, nasihat guru, nasihat adik, kakak ataupun siapapun itu sulit ditangkapnya, sulit diterimanya. Itu gelap hatinya. Yang kedua, ciri hati yang sakit itu ogah-ogahan, malas-malasan untuk beribadah. Mau itu yang wajib atau yang sunnah, ogah-ogahan. Malas, disuruh ngaji malas, disuruh sholat malas, disuruh ke majlis ta'lim malas, disuruh berbuat baik apa saja itu ogah, malas. Itu namanya ciri hati yang sakit. Yang ketiga, ciri hati yang sakit juga itu tidak mau lihat orang yang melakukan kebaikan. Kalau ada tetangga ngaji, resek dia. Kalau ada tetangga rajin ibadah, resek dia. Kalau ada tetangga yang bersedekah, resek dia. Nah, ini tidak mau melihat orang kebaikan dilakukan oleh orang itu adalah hati yang sakit. Yang keempat, ini merujuk kepada Imam Al-Ghazali ya. Ciri hati yang sakit itu adalah mudah marah. Mudah marah, dikit-dikit marah, dikit-dikit marah, dikit-dikit marah, itu hatinya sakit. Kalau dibiarin tidak jadi mati itu hatinya. Tuh. Yang kelima, mudah terjangkit sifat iri dengki. Selalu itu lihat orang iri, lihat orang dengki. Nah, itu tuh penyakit hati semua tuh, ciri hati yang rusak. Yang keenam ada lagi
cirinya itu mungkin kita nggak sadar ini, tapi ini selalu ada dalam diri kita ini. Ada istilahnya apa bahasanya kalau ada orang minta maaf tapi kita tuh sulit memaafkan. Biasanya nggak jauh-jauh nih, misalnya terhadap suami istri. Istri melakukan kesalahan lalu minta maaf, suaminya tidak memaafkan, atau istrinya kebalikannya yang melakukan kesalahan tapi suaminya nggak memaafkan. Nah, itu tuh hati yang sakit, tuh hati yang gelap. Nah, secara kasat mata memang nggak bisa kita lihat gelapnya itu. Sorotan mata ini nggak bisa mendeteksi hati di dalam itu apakah dia gelap ataukah bercahaya. Hanya diukurnya itu dengan luarannya, karena semua ini tergantung hati yang kita lakukan ini. Kata baginda Rasul, ya, ada dalam tubuh kita ini satu gumpal daging, ya. Wa innal jasadi mudghah. Ada satu gumpal daging itu di dalam diri kita ini. Idza salahat jasadu kullu wa idza fasadat jasadu kullu. Ala wa huwal qalb. Dalam diri kita ini ada segumpal daging, jika itu baik maka baik jasad-jasad yang lain, perbuatan juga ikut baik. Jika dia buruk maka jasad yang lain ikut buruk, maka amalnya pun ikut buruk. Ketahuilah apa itu adalah hati. Maka hati ini adalah poros utama yang menggerakkan kita di dalam kebaikan ataupun keburukan. Maka singkatnya, hati yang buruk atau hati yang gelap itu cirinya mengarahkan kita kepada keburukan. Kalau kita sedikit-dikit melakukan kemaksiatan, dikit-dikit melakukan kejahatan, keburukan, itu hatinya gelap. Tapi kalau dikit-dikit kita melakukan kebaikan, ibadah, sosial, bersedekah dan lain sebagainya, itu ciri hati itu baik karena ditampakkan dalam perbuatannya. Sehingga tolak ukurnya ciri hati ini yang gelap atau yang bercahaya itu pada zahirnya. Nggak bisa kita sorot pakai senter ini, saya mau cek hati saya ini, atau pakai alat canggih yang dapat mendeteksi, cek sampai ke alat dalam jantung sana, nggak terdeteksi gelap atau cahayanya. Maka hanya diukur dengan zahir ataupun perbuatannya. Nah, terakhir cirinya juga itu hati ini tidak merasa takut kepada Allah, itu juga bagian dari hati yang rusak. Ketika kita bermaksiat itu nggak ada rasa takutnya, lakukan kejahatan nggak ada rasa takutnya, nggak takut di azab Allah, nggak takut dimurkai oleh Allah, nggak ada takutnya. Itu ciri juga hati kita itu gelap. Barakallah. Nah, ini beberapa ciri hati kita bisa dideteksi apakah gelap atau bercahaya, rusak atau lagi sehat, bisa dilihat dari ciri-ciri itu. Tentu banyak ciri-cirinya ya, tapi pada kesimpulannya hati yang bersih akan mengarah pada kebaikan. Hati yang gelap itu akan mengarah kepada keburukan. Ini jadi kesimpulannya. Barakallah. Oke, insyaallah dapat dipahami ya, Pak ya. Ada lagi yang lain? Yang belakang? Masya Allah. Waalaikumsalam. Monggo. Saya kerja di tempat ibadah lain, dari gereja. Nah, saya sholat di situ di gereja. Luar biasa itu, kuat imannya itu ya. Kirain langsung
jadi itu jadi jemaah gereja. Masya Allah. Oke. Bagaimana hukumnya sholat di gereja? Ini mengarah ke fikih sebenarnya ini ya. Di tempat ibadah atau agama lain ya. Oke. Pertama, dalil umumnya kita ambil saja misalnya walillahil masyriq wal maghrib fa aina tuwallu fa thamma wajhullah. Mau dimanapun kita sholat, mau kita menghadap Allah dimanapun itu boleh. Baik itu di masjid, di rumah, di gereja, di apa saja itu bumi Allah ini boleh. Ini dasar hukum utamanya. Nah, sedangkan karena ini fikih ya, mazhab ini kita ambil saja mazhab Syafi'i. Mazhab Syafi'i itu tidak mengharamkan tapi memakruhkan untuk ibadah di tempat ibadah orang lain. Dalam konteks ini agama lain. Misalnya di gereja, kalau Kristen, di Hindu misalnya di biara atau sebagainya, kita ke Bali masuk ke depan patung-patung Bali, kita sholat Allahu Akbar. Atau di gereja depan salib Allahu Akbar. Nah, makruhnya apa? Bukan karena Allahnya nggak mau terima salat kita, bukan, tapi menyamai ibadah ataupun menyamai ibadahnya agama lain. Man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Ada hadis Nabi seperti itu, siapa yang menyerupai satu kaum maka dia termasuk di kaum itu. Nah, kita ini menyerupai tempatnya. Nah, kecuali ini hukum fikihnya nggak ada tempat lain. Kita misalnya pergi ke Bali misalnya, nggak ada tempat lain, nggak ada masjid, nggak ada musola, nggak ada apa-apa, maka boleh. Silakan, apalagi kita ini sekarang berprofesi penjaga gereja misalnya, satpamnya bisa, atau apalagi itu ya yang di situ. Sama dengan agama lain juga, banyak yang satpam di masjid ya. Karena kalau lagi Jumat, kalau satpamnya muslim semua, siapa yang jaga? Atau pas musim atau lagi sholat, nah itu dimanfaatkan yang non muslim itu yang menjaga. Lagi ibadah Kristen dimanfaatkan yang muslim untuk jaga. Ini namanya toleransi terhadap hubungan sosial dan muamalah. Tetapi dalam urusan akidah tadi, kalau kita di gereja itu menyembah apa yang disembah di gereja, itu baru tidak ada toleransi di situ. Itu kita langsung dicap murtad itu. Tetapi karena kita bekerja di situ, kita sempatkan di kamar atau di gereja sampingnya dan sebagainya, kita sholat di situ, maka hukumnya boleh. Jumhur ulama itu boleh. Tapi ada sebagian ulama juga yang memakruhkan karena alasannya itu menyerupai agama lain. Barakallah. Jadi kesimpulannya, beribadah karena bekerja di tempat itu ya, maka hukumnya boleh kalau situasi dan kondisinya seperti yang disampaikan. Karena dasar usul fikihnya itu sangat jelas ya. Al-hukmu yadullu ma'al illati. Hukum itu bisa berubah karena situasi alasannya. Nah, karena alasannya ini awalnya dimakruhkan untuk sholat di gereja atau di tempat ibadah agama lain, tapi karena alasannya bekerja di situ, cari nafkah di situ, maka hukumnya boleh. Karena memang hukum asalnya juga adalah mubah, boleh. Jadi nggak usah ragu lagi untuk besok-besok sholat aja itu pede aja di gereja itu ya, misalnya di sampingnya atau di tempat kosong.
Tapi jangan sholat pas depan salibnya, tersinggung nanti jamaah gereja. Maka lihat situasi kondisinya. Baik, barakallah. Itu mudah-mudahan bisa ditangkap. Ada lagi yang lain? Nah, hukum awalnya tuh mubah, boleh ya hukum awalnya. Karena jumhur mazhab itu misalnya mazhab Maliki, mazhab Hambali, mazhab sebagian ya. Kalau mazhab Syafi'i tadi kan makruh. Itu yang 3 itu membolehkan. Ya. Kalau Imam Syafi'i itu hanya hati-hati sebenarnya ya. Imam Syafi'i itu boleh, tapi kalau diizinkan oleh penghuni gereja itu ada tambahan itu kalau Imam Syafi'i itu. Sehingga hati-hatinya karena tadi menjaga dan menghargai tempat ibadah agama lain. Kita mau sholat tapi nggak diizinkan oleh penghuni gereja, ya kita jangan. Tapi kita mau izin sholat dibolehkan oleh penghuni gereja, ya monggo. Itu bagian dari etika juga terhadap tempat atau rumah ibadah agama lain. Baik. Monggo. Itu mengenai masalah hati tadi kan, itu pada mata hati yang tajam, maksudnya hati yang tajam itu menyakiti hati gimana? Memiliki mata hati yang tajam. Iya. Dia akan melakukan hal itu. Mungkin benar. Ya, mata hati yang tajam itu maksudnya mata hati yang suci, yang bersih. Jadi saking tajamnya itu tidak mau melakukan perbuatan-perbuatan yaitu yang menghindari Allah tadi, mengabaikan perintah Allah, melaksanakan hal-hal yang dilarang, itu tidak mau. Makanya tidak mau melakukan seperti itu. Nah, karena apa? Hatinya itu bersih, hatinya itu suci, hati itu tajam. Ibarat pisau itu sangat tajam, itu maksudnya tajam menembus tirai-tirai Allah.